Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti Sembona, selaku moderator dari kelompok 1 Wawasan Sosial dan Budaya. Yang beranggotakan saya sendiri, Nur Amila, Muhammad Idris, Muhammad Ilham, dan Amran Maulid. Kami akan membahas materi tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Kemudian materi pertama yaitu hakikat keragaman. Keragaman adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsi multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesempatan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya, dan etos kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, dominan privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya, community, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Oke, materi selanjutnya saya persilakan kepada materi yang bersangkutan. Saya persilakan secara berturut-turut. Kesetaraan berarti kesederajatan yang berarti menunjukkan tingkatan kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau rendah satu sama lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan diciptakan dengan sama derajat, kedudukan dan tingkatannya, sedangkan kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan di derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Di hadapan semua Tuhan sama derajat, kedudukan atau tingkatan. Yang membedakan niatnya adalah tingkatan ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia dilahirkan setara meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk atau plural society pertama kali diperkenalkan oleh Furnifal tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Akan tetapi, dalam masyarakat majemuk dengan keragaman latar belakang kebudayaan seperti yang terjadi di Indonesia, tidaklah mudah untuk mengembangkan suatu kebudayaan nasional yang hanya dengan mengandalkan pada kemampuan dan kemapanan masyarakat semata-mata. Oleh karena itu, kebudayaan nasional yang hendak dikembangkan itu telah ditetapkan landasan dan arah tujuannya yang dituangkan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kondisi geografik yang menjadi penyebab kemajemukan masyarakat adalah yang pertama, bentuk wilayah yang berupa kepulauan. Kondisi ini mengakibatkan meskipun berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi akhirnya mereka terpisah-pisah di pulau-pulau yang saling berbeda, sehingga masing-masing terisolasi dan mengembangkan kebudayaan sendiri. Yang kedua, jadilah masyarakat Indonesia mengalami kemajemukan etnik atau suku bangsa. Yang ketiga, letak wilayah yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia banyak didatangi oleh orang-orang asing yang membawa pengaruh unsur kebudayaan. Antara lain yang paling menonjol adalah agama.
Kondisi ini mengakibatkan masyarakat Indonesia majemuk dalam hal agama. Yang keempat, variasi iklim, jenis serta kesuburan tanah yang berbeda di antara beberapa tempat. Misalnya daerah Indonesia bagian timur yang lebih kering tumbuh menjadi suku bangsa peternak. Daerah Jawa dan Sumatera yang dipengaruhi vulkanisme tumbuh menjadi daerah dengan masyarakat yang hidup dari bercocok tanam. Variasi iklim dan jenis serta kesuburan tanah ini mengakibatkan masyarakat Indonesia majemuk dalam hal kultur antara lain cara hidup. Sekian. Ya, selanjutnya pengkategorian masyarakat majemuk menurut Usman Pelli 1989. Secara horizontal, etnik dan ras atau asal suku keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikalnya adalah penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kebudayaan sosial politik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Amran Maulid. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi rekaman saya, yaitu terkait dengan problematika keberagaman dan solusi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Yang pertama yaitu permasalahan keberagaman sosial budaya dan cara mengatasinya, yaitu kita harus membiasakan diri untuk membudayakan toleransi dan empati pada suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Yang kedua, kita harus saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Yang ketiga, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir itu kita harus mampu membuat forum-forum kerukunan antara suku, antara agama, antara ras, dan antara golongan. Dan masih banyak lagi menurut saya. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, keberagaman ekonomi dan cara mengatasinya, yaitu pemerintah harus dapat mendorong perkembangan sebagai sektor ekonomi potensial di daerah-daerah. Yang kedua, pemerintah juga harus mampu meratakan pembangunan di seluruh Indonesia dengan cara mengadakan pelatihan untuk petani dan nelayan agar hasil produksinya bisa meningkat. Yang ketiga, pemerintah harus mendorong pertumbuhan perekonomian yang berpihak pada rakyat yang tidak mampu. Dan yang terakhir yaitu membuat peraturan yang adil dalam bidang ketenagakerjaan, misalnya aturan tentang lapangan kerja dan investasi pada usaha kecil. Selanjutnya, permasalahan keberagaman gender. Berikut ini beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan keberagaman gender di Indonesia. Yang pertama, kita harus dapat meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang mengangkat kualitas hidup sumber daya perempuan. Dan yang ketiga, meningkatkan penyuluhan anti kekerasan pada perempuan, melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, melaksanakan peraturan yang melarang tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi pada gender tertentu. Itulah penjelasan terkait